Kembali lagi bersama saya Muhammad Yasin Awaludin di podcast Cuan Bukan Cuma Cuan. Di sini ada topik menarik terkait dengan transaksi akad mudharabah. Di sini juga saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua orang maestro, yaitu Sudah Fajri, Saya ada Muhammad Nobala. langsung saja nih pertanyaan pertama kepada Mas Elvan. Mudharabah itu apa sih Mas Elvan ini? mudharabah itu kayak ada dua pihak, Pak. Jadi kayak misalkan ada pemilik modal dan pengelola dana. Jadi dua pemeran ini tuh pemilik modal itu menyediakan dana. Nah, jadi sedangkan pengelola yang menjalankan usaha diuntungkan atau keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di dua belah pihak tersebut. Ya, kurang lebih penjelasannya seperti itulah. Oh, berarti kalau kayak gitu dapat disimpulkan kalau jadi ada seorang pemilik modal, yang satu ada orang kerja itu. Nah, mereka tuh bekerja sama dan membagi keuntungan tersebut. Kalau itu berarti dinamakan akad mudharabah. Oke. Oh, baik, terima kasih. Mas Dapa ini ada pertanyaan kedua nih. Apa sih perbedaan akad mudharabah dan akad musyarakah tuh? Jadi perbedaan mendasar antara akad mudharabah dan musyarakah ini terletak pada sumber modalnya dan para pihak itu tersebut. Jadi mudharabah ini modal sepenuhnya berasal dari satu pihak atau pemilik modal, sementara pengelola usahanya itu dilakukan oleh pihak lain atau si pengelola modal itu tersebut. Nah, kalau untuk musyarakahnya itu modal berasal dari lebih satu pihak atau berasal dari satu atau lebih pihak itu, dan semua pihak yang menyertakan modal berhak untuk ikut dalam pengelolaan usaha tersebut. Jadi singkatnya dalam mudharabah ada pemisahan jelas nih antara penyedia modal dan pengelola modal, sedangkan dalam musyarakah para pemilik modal umumnya juga terlibat dalam pengelolaan tersebut. Oh, berarti ada perbedaan yang sangat signifikan ya dari antara akad mudharabah dan akad musyarakah tersebut ya. Ya, terima kasih. Lanjut nih, ada pertanyaan yang ketiga. Praktik transaksi mudharabah di Indonesia itu bagaimana sih Mas Elvan? Yang saya pernah lihat sih ya, jadi kayak praktik transaksi mudharabah di Indonesia itu kayak yang saya tahu cuma ada 3 gitu. Gak tahu ada lebih, tapi yang saya tahu itu cuma 3. Kayak ada tabungan mudharabah, terus habis itu deposito syariah, terus yang ketiga itu yang kayak pembiayaan usia pikir itu. Habis itu kayak lembaga keuangan syariah itu seperti bank syariah atau BMT itu, kayak BMT itu Baitul Mal apa sih? Tamlil. Tamlil itu kayak penyaluran dana nasabah kepada pelaku usaha gitu dengan akad mudharabah. Jadi kayak yang tadi saya jelasin yang pertama gitu, jadi dua belah pihaknya gitu sama aja. Seperti itu kurang lebihnya. Lanjut nih, ada pertanyaan yang keempat. Dalam akad mudharabah, apa hak dan kewajiban dari pemilik modal dan pengelola? Gimana sih Mas Bapak kalau kayak gitu? Jadi dalam mudharabah ini itu ada yang namanya pemilik modal atau yang disebut dalam akadnya itu adalah sohibul mal. Nah, haknya itu sohibul mal ini menerima laporan keuangan secara berkala dari pengelola modal. Nah, kewajibannya menyediakan modal sesuai dengan jumlah dan waktunya yang telah disepakati. Nah, untuk pengelola modal itu namanya mudharib. Haknya untuk mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan kewajibannya itu mengelola modal usaha dengan amanah, jujur, dan profesional. Baik, terima kasih. Lanjut nih, terkait untung dan rugi itu bagaimana pembagiannya dan mengapa akad mudharabah berbeda dari sistem bunga di bank konvensional? Ya, jadi kan itu kan ada keuntungan sama rugi ya. Jadi kalau keuntungan itu dibagi sesuai rasio yang disepakati dari awalnya tuh. Jadi kesepakatan dari awalnya pembagiannya kayak gimana, ya nanti keuntungannya juga dibagi sesuai pertamanya kesepakatannya kayak gimana. Jadi ya kalau misalkan kerugian itu ditanggung sama yang pemilik modal. Nah, selama bukan karena kelalaian sama yang pengelolanya ya. Kalau misalkan kelalaian sama pengelolanya, ya udah jadi
resikonya ditanggung oleh yang mengelola. Terus perbedaan bunga bank konvensional ya. Jadi kalau bunga kan bersifatnya kan tetap gitu, tanpa terbukti hasil usahanya kayak gimana. Intinya kalau bunga itu udah ditetapin gitu segitu ya segitu, walaupun udah ada hasil usaha yang lebih. Kalau misalkan ya mudharabah itu bersifat kayak bagi hasilnya gitu sesuai performa usaha, kayak membuatnya lebih adil dan tidak eksploitatif gitu lah kayak gitu. Baik, tadi kan ada beberapa pertanyaan dan sudah dijawab juga oleh sang maestro Mas Elvan dan maestro Mas Dapa. Nah, ini ada juga nih 2 pertanyaan dari netizen. Nah, pertanyaan pertama itu dari inisial Mas Al _ terterang 321. Nah, pertanyaannya tuh kalau udah ada perjanjian mudharabah tapi si pengelola malah pakai duit buat bisnis lainnya tanpa izin, itu sah atau tidak sih? Tindakan pengelola tersebut ya, tindakan pengelola modal tersebut yang menggunakan dana mudharabah lain tanpa izin dari modal itu adalah tindakan yang tidak sah dan juga merugikan si pemilik modal. Jadi pelanggaran akad mudharabah ini, dalam akad mudharabah modal yang diserahkan juga harus digunakan sesuai dengan jenis usaha atau proyek yang telah disepakati dari awalnya. Untuk modal yang diserahkan, pengguna dana kesepakatannya dapat dianggap sebagai penyalahgunaan amanah atau gosok dan dapat membatalkan akad yang menimbulkan konsekuensi hukum syariah bagi pengelola modal. Jadi si pemilik modal ini berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan dari tersebut. Oh, jadi si pengelola itu tidak boleh ya semena-mena buat salahin gunain dana si pemilik modal ya? Iya. Kasus itu bisa laporin aja. Lanjut nih, ada pertanyaan kedua dari Yas_Setiawan 059. Pertanyaannya, kalau proyek mudharabah rugi karena faktor di luar kontrol, kayak misal bencana alam, ya pokoknya ya alam ya. Siapa sih yang harus tanggung jawab? Kalau menurut saya, jadi kayak jika kerugian murni karena faktor luar gitu dan tidak adanya kelalaian, menurut saya itu maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Jadi pengelola itu tidak wajib untuk kayak mengganti atau bertanggung jawab, karena itu bukan kelalaian. Jadi kayak seperti yang saya tadi sebelumnya menjelaskan, kalau misalkan emang ya di situ tidak ada kelalaian pengelola dana, itu ya wajib tanggung jawab oleh pemilik modal. Kayak yang modalinya siapa, jadi itu yang bertanggung jawab seperti itu. Ya pengelola itu ya tidak ikut menanggung kerugian modal yang ada. Ya kerugiannya berapa tidak ditanggung oleh pengelola. Tapi juga ya tidak mendapatkan bagi hasil karena rugi sih ya Keuntungan ya. ya lebih seperti itu. Baik nih, pertanyaan dari netizen kan udah dijawab. Selanjutnya nih ada pertanyaan penutup nih untuk saudara Mas Herman dan Mas Dapa nih. Menurut kalian nih, bagaimana harapan kalian terhadap perkembangan mudharabah di masa depan, khususnya di dunia keuangan syariah Indonesia? Ya menurut saya mudharabah di Indonesia ini ya harus terus berkembang gitu, dan menjadi alternatif utama dalam pembiayaan syariah di Indonesia. Karena dengan adanya teknologi atau transparansi gitu, transparansi dan regulasi yang baik, habis itu mudharabah bisa memperkuat ekosistem keuangan syariah yang adil, habis itu inklusif dan ya memberdayakan UMKM pastinya. Kalau menurut Mas Dapa ini gimana nih tanggapannya nih? Harapannya apa nih? Jadi harapan saya terhadap perkembangan mudharabah di masa depan ini jelas ya, khususnya dalam ekosistem keuangan Indonesia itu sangat positif. Dan saya sangat berharap mudharabah ini dapat menjadi pilar utama dalam mendorong ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan dengan potensi yang dimilikinya.
Gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Menurut penjelasan dari saudara Mas Helvan dan Mas apa ini? Semoga sahabat cuan dapat menimba ilmu dari mereka. Mungkin sekian saja podcast dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.